Salam sejahtera bagi kita semua. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas terkait mutu spektral dan visual. Mutu spektral dan mutu visual merupakan dua metode yang saling melengkapi dalam menilai kualitas suatu produk, khususnya bahan pangan. Bahasan pertama adalah mengenai fenomena fisik pada sifat spektral. Sifat spektral merupakan fisik atau sifat komoditas yang menyangkut sinar. Sinar adalah energi gelombang elektromagnetik. Sebagai gelombang, sinar mempunyai dua besaran yang bebas, yaitu amplitudo dan frekuensi. Sifat spektral merupakan fisik atau sifat komoditas yang menyangkut sinar. Sifat spektral yang dapat diukur secara fisik setara dengan sifat visual yang diamati secara inderawi. Beberapa sifat visual seperti kilap, warna, kejernihan, dan transparansi memiliki padanan langsung dengan sifat spektral yang objektif. Selanjutnya adalah kilap dan suram. Kilap juga disebut mengkilap, glossy, atau shiny. Contohnya, yaitu pada kulit buah jeruk disebut mengkilap jika permukaan itu berkilau bila terkena cahaya, sebagaimana pada gambar berikut. Adapun lawan dari kilap adalah suram, seperti permukaan mata ikan yang mulai membusuk menjadi kusam atau suram. Kilap adalah hasil dari pantulan sinar yang tidak sempurna, namun searah pada permukaan benda, dengan sudut pantulan sama dengan sudut datang tetapi berlawanan arah. Semakin sempurna pantulan sinar, semakin mengkilap permukaan, tetapi pantulan sempurna mendekati 100% akan menghasilkan permukaan seperti cermin. Contoh lainnya yaitu pada logam dan kaca. Sinar pantul juga dapat dipengaruhi oleh permukaan benda, seperti mobil yang bersih dan licin dapat memantulkan cahaya dengan baik sehingga terlihat mengkilap, sedangkan mobil yang kotor atau kasar akan menyerap lebih banyak cahaya sehingga tampak suram. Sinar pantul dipengaruhi oleh sehalus atau sekasarnya permukaan benda, bukan oleh warnanya. Jadi, benda apapun warnanya, merah, putih, hitam, bisa terlihat mengkilap jika permukaannya halus. Selanjutnya yaitu sifat kilap pada kulit buah. Beberapa buah memiliki kulit yang mengkilap dan menarik, seperti jeruk tua yang permukaannya mengkilap sehingga memberi kesan manis. Sedangkan jeruk muda, permukaannya kusam dan kurang menarik seperti pada gambar berikut. Kilap pada buah umumnya berasal dari lapisan lilin atau minyak di permukaan kulitnya. Lilin alami ini berfungsi melindungi buah. Lapisan ini bisa hilang jika dicuci dengan deterjen kuat atau baking soda. Pencucian juga dapat menghilangkan pestisida pada buah. Selanjutnya ada sifat keruh dan bening. Keruh dan bening adalah sifat dari dalam produk yang dapat dilewati sinar. Sinar yang masuk dalam produk melalui permukaan disebut sinar masuk, sedangkan sinar yang mengena permukaan disebut datang. Sedangkan sinar yang setelah melewati produk terus keluar lagi disebut yang tembus atau sinar keluar. Yang pertama ada sifat keruh. Keruh terjadi karena sinar yang masuk ke dalam benda dipantulkan secara acak oleh partikel-partikel tidak beraturan atau bulat di dalamnya, sehingga cahaya tersebar ke segala arah secara difus. Susu sapi merupakan contoh sifat keruh karena mengandung partikel lemak dan protein, terutama kasein, yang tersebar dalam cairan. Kekeruhan terjadi melalui 3 tahap, cahaya masuk ke dalam susu, kemudian ditahan dan dipantulkan secara difus oleh partikel-partikel tersebut ke segala arah. Warna putih susu dihasilkan karena partikel lemak dan protein menyebarkan semua panjang gelombang cahaya tampak secara merata. Kekeruhan ini adalah sifat alami dan diinginkan pada susu sapi, menjadi indikator kualitas. Semakin keruh, biasanya kandungan lemak dan padatannya lebih tinggi. Sebaliknya, susu yang kurang keruh bisa menandakan pengenceran atau rendah lemak. Kekeruhan pada susu merupakan sifat bagian dalam cairan, bukan sifat permukaan. Lalu ada sifat bening. Bening dihasilkan dari sinar yang tembus langsung, tidak ada gangguan selama melalui produk. Di dalam produk tersebut tidak terdapat partikel-partikel baik yang menetap ataupun yang melayang-layang. Air mengalir adalah contoh benda bening karena sinar dapat menembusnya tanpa hambatan, sebab molekul air tersusun teratur dan tidak ada partikel pengganggu di dalamnya. Akibatnya, intensitas cahaya keluar hampir sama dengan cahaya masuk, menjadikan air mengalir sangat jernih dan tanpa warna spesifik. Kebeninan ini menunjukkan kualitas dan kemurnian air, berbeda dengan air keruh yang mengandung partikel tersuspensi. Terakhir ada sifat bening dan transparan. Sifat bening dan transparan saling terkait namun berbeda. Bening adalah lawan keruh dan menunjukkan produk tanpa kerusakan, sedangkan jernih bebas kekeruhan tapi bisa berwarna. Bening untuk produk pangan yang tembus cahaya, transparan untuk wadah tipis seperti gelas atau plastik. Air bening dalam wadah bening contoh ideal keduanya, karena cahaya menembus tanpa hambatan sehingga air tampak jernih. Kebeningan diukur dari rasio intensitas cahaya keluar dan masuk. Wadah bening disebut transparan karena juga membiarkan cahaya lewat. Kombinasi ini memudahkan pengamatan isi, tapi wadah transparan bisa keruh jika ada partikel di dalamnya. Selanjutnya refraksi atau bias. Refraksi adalah pembelokan cahaya saat melewati benda bening. Terjadi ketika cahaya berpindah dari media renggang ke lebih rapat, misalnya dari udara ke air.
Istilah penting mencakup sinar datang, sinar bias, sinar keluar, garis normal, sudut datang dan bias, serta indeks bias. Refraksi bisa dimanfaatkan untuk mengukur kemurnian zat, meskipun jarang digunakan secara praktis. Lalu refraksi untuk pengawasan mutu zat terlarut dalam larutan memengaruhi indeks bias. Semakin tinggi kadar zat terlarut, semakin besar pembiasan yang terjadi. Prinsip ini digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan. Alat yang digunakan yaitu refraktometer. Contoh larutannya yaitu gula, garam, etanol, air. Hasil dibaca menggunakan tabel referensi indeks bias. Untuk campuran, hasil dinyatakan dalam total padatan terlarut atau TTS. Umumnya digunakan pada buah, sari buah, atau saus. Setiap zat kimia murni memiliki refraksi spesifik yang merupakan hasil penjumlahan dari refraksi atomer, yaitu kontribusi masing-masing atom atau gugus atom terhadap pembiasan cahaya. Refraksi spesifik dapat digunakan untuk menganalisis struktur kimia dan mengidentifikasi senyawa. Sekian Breaking News kali ini. Kami selaku orang sukses pamit undur diri. Sampai jumpa di Breaking News berikutnya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.